warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramat, segenap para ustazah, para orang tua, para guru, pimpinan majelis ta'lim, terkhusus yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Al-Mukarram Akhina Ustaz Haji Ubaidillah As-Sofari, dan hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarramah Umi Ustazah Haja Salmawati, dan seluruh para ustazah yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang gak dikasih catatannya. Dan terkhusus mbok saya, Mbok Haja Jamilah beserta seluruh kru dan teman-teman pengurus dan panitia maulid, para ibu hadirat jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperingati maulid. Tema kita kali ini peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Al-Muhajirin, tanda kutip dari meneladani Nabi Muhammad, berkhidmat tanpa henti, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kamis, 9 Desember 2021 jam 2 07.30 WIB, JL Masjid Al-Muhajirin, RT 06/02. Kita semua hadir, kita kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, ngomongin meneladani akhlak Rasulullah, Bang, sound system efeknya turunin dikit bang. Bang, kontrol efeknya turunin, bassnya angkat dikit. Bu, bicara meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai idola. Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswah. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Malaikat kan tahu diri kok. Nama duit emang kagak open, nama wadon emang dia kagak demen. Gak bisa kalau manusia disuruh nyontoh malaikat. Tapi kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, manusia cocok. Kenapa? Karena Rasulullah manusia. Beliau Rasul basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusiawinya. Sama dah sama kita. Rasulullah beludah, kita juga beludah kok. Nabi ludahnya jadi obat. Mana buktinya kok? Waktu hijrah, Nabi mau berangkat hijrah ke Madinah, malam rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy kok. Malam dikepung rumahnya. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, sama Rasul. Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, ganti tempat tidur gue ya, gue mau berangkat hijrah ke Madinah nih. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, yang mau dibunuh Rasulullah, target utama Rasulullah. Ganti li, apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Wah, nyawa taruhannya kok. Lo baru anak muda soleh, gua takut. Lo jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja ituan. Tuh kalau jawaban anak muda pintar. Berangkat Rasulullah hijrah kok dari Mekah ke Madinah, malam-malam keluar berangkat, ditemenin Abu Bakar, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Salah. Gua
ke sono. Negara syariah kan di situ. Nabi mampir kok di Gua Tur. Mau masuk ke gua, Abu Bakar ngomong. Kalau bahasa kita begini, Nabi jangan masuk dulu dah. Saya duluan yang masuk ke gua. Emang apa sih? Saya mau bersih-bersih, mau bentar-bentar Rasulullah apa-apa. Begitu kok. Masuk Abu Bakar ke gua, bersih-bersih, joker-joker, korek-korek. Tangannya pun diantur kepala jogging. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalau jogging arang. Beda mah kalau jogging jati lama. Arang. Apa sih yang gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar nggak ngomong kok, bengong aja diem. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Jangan takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih dong, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak, saya nggak sedih. Tapi kenapa bengong begitu, muka sampai pucat? Tangan ini, ngangkat tangan. Jangan kepala jogging. Maka diem aja, komen dong. Lupa komen. Ngomong. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar kok dibaca bismillah langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Bikinan bengkak kok. Nih Masya Allah. Bedanya di situ doang. Sama manusiawinya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan. Mana gobliosan kita? Oh, cuma kualitasnya lain. Keringat Nabi bau minyak kasturi. Maka Siti Aisyah tuh kalau pulang dari mana-mana tuh istri beliau, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya empok kalau main bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana kok, apalagi harus maju. Wah, mau bentak aja sini kok. Bang, sini bang, apa sih bang? Minyak kasturi bang. Rasain dong manos. Oh, Nabi. Makanya riwayat sejarahnya meneladani akhlak Nabi rawi dibaca udah hafal banget kita. Tadi kan baca tuh tim Hadro. Tuh tim Hadro luar biasa kok, makanya Hadro yang macam-macam sama yang Nabu Hadro tuh. Marhaban ya marhaban ya nurul aini. Hadro Rasulullah yang megang buas. Kucang buat tabu, ciputa ciluduk, ciputa ciluduk, ciputa ciluduk, ciputa ciluduk, ciluduk. Nah, megang buas tuh bunyi begitu. Itu udah dibaca di rawi. Masih kecil kita udah hafal banget merawi. Kan ada tuh di rawi Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, kita hafal banget wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kata rawi ya. Rasulullah orang yang sangat pemalu, beliau Rasul orang yang sangat tawadu. Nabi orang yang maluan banget kok. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah rusak, angin kencang kok, niup gamis Rasulullah, kesingkap. Mungkin sembarang waktu itu angin kencang. Kesingkap betis yang kelihatan sama orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu betisnya kelihatan orang. Timbang betis doang kelihatan malu kok. Timbang betis kelihatan malu, timbang betis. Ini kan ular malu terputus ya. Banyak kan nenek ada pikiran banget. Mau pergi mau tanah wahai gue ya. Teman waktu aja. Boleh kenal pot racing suaranya, atau kulit tujuh angin aja. Ya Allah ya Bu, Nabi maluan syadidal haya wa tawadu, rendah hati kalau sombong. Pangkat paling tinggi Nabi pangkatnya. Bener? Jabatan paling tinggi Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tinggi bener jabatannya. Dosanya udah dihapus kok, diusap yang lalu yang akan datang, ditipet, digembok dosanya Nabi, dijamin masuk surga, udah dihindarkan dari api neraka. Enggak sombong Nabi. Bener kok. Nabi mah orangnya enggak sombong, marahan juga kagak. Nabi dibully, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, diteror, enggak marah. Bener kok. Waktu berangkat ke masjid aja mana ceritanya Nabi diludahin dari atas rumah. Mau lewat ke masjid diludahin cowok aja.
ya ada yang ludahin. Senyum nanti ngangkat, besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi, lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya lewat kabarin ludahin sih. Nabi pernah tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul, ngapain sih dari tadi tengok? Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Lah kok langganan apa ya Rasul? Diludahin. Nah, sekarang mau balik ngeludahin. Simpulan ya Rasul itu yang ngeludahin. Kemana ya orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Mau COVID kali. Nabi buru-buru kok. Buru-buru Nabi buru-buru pulang beli makanan. Langsung nengokin yang lagi sakit kok di dalam rumah. Nabi yang ke depan pintu rumahnya beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit pakai buruk di atas balai. Yang berhenti aja di pakai buruk. Habis vaksin kali. Vaksin yang murah kali gitu. Vaksin yang murah udah 3 hari kekasihan. Bu, ya Allah luar biasa. Nabi masuk, assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langgaran ente. Pantas gak langgaran kok. Langsung aja buru-buru itu orang bangun mau ngomong di hadapan Rasulullah. Apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad. Benar kau Muhammad. Tiap hari kau aku sakitin, tiap hari kau aku ludahin. Sekarang aku sakit satu pun belum ada yang jenguk. Atuh pun orang belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ada orang kafir lewat kok beri salam. Orang kafir beri salamnya lain. Kalau kita kan assalamualaikum, dia lain kok assamu alaika. Syamun artinya racun. Assalamualaikum ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, lakinya dikata gitu kesel banget, dibalikin ke Siti Aisyah kok. Assalamualaikum wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilanat ya adab lu. Tuh, perempuan tuh. Begitu modelnya. Dikasih 1, ngulangin 3, banyak kali. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Waalaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikum. Mampus tuh Muhammad. Lu juga. Makanya Nabi gak marah. Dikatain, dibully, dinyinyir, belum balas. Sama sekarang juga banyak orang yang pada bully, pada nyinyirin, pada ngatain ya kok. Itu pengatain Pak Anies. Bener kan? Yang diludahin, lagi ceramah Nabi, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran ontak, ditipukin pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah jidatnya Nabi kok ditakolin sampai giginya sempal. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril marah, datang sama Rasulullah, nyamperin Nabi, nawarin Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gue tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Masa lu lagi ceramah ditipukin, gue tibanin? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Udah bahasa kita kok. Masa bahasa kita itu, Bu, emang apa? Jangan Jibril, jangan lu tibanin. Saya dakwah jangka panjang. Kalau emang orang tuanya saya ceramahin ke beriman, terus saya tungguin anaknya dah. Siapa tahu anaknya beriman. Lu bakal sabar mas, anak bagaimana bapak? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Dan bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, udah ntar dikafir lagi. Tibarin aja udah, tibarin. Jangan Jibril, sabar aku Jibril, sabar. Kalau emang anaknya nggak beriman, terus saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Terus mau kamu apa? Saya mau doain aja Jibril. Didoain kok yang nakolin. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk dalam jatuh, ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih petunjuk, kasih petunjuk dalam jatuh. Oke saya, ya Allah kok Nabi begitu tuh Nabi. Kalau tilek lain lagi urusannya. Wah kalau
Tila lagi ceramah umpama ini mau umpama nih, Tila lagi ceramah kok ditakolin, Tila lagi ceramah ditakolin, buat takolin, udah ada bidat saya, wah datang malaikat Jibril masih tawaran, Tila, umpama ini mau umpama Tila, ada ke Jibril, bagaimana mau nas cabut, buat nih buat yang nakolin lu, apa kata saya, sikat Jibril, wah, ngapusin, kata begitu, udah Tila. Bilang Jibril nampilin Tile. Bu, Masya Allah Nabi luar biasa kemuliaan akhlak. Apalagi kita baca di Rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi mau orang miskin sayang banget kok. Makanya macam-macam kita mau orang susah, betul bu? Makanya Nabi sampai-sampai nyuruh kita idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Ini orang kaya yang undang buru-buru, bener kok? Orang kaya mati bikin tahlil gak kelar waktu Ustaz ada 1000 dibaca makannya enak-enak tapi yang melentuk bilang yang miskin mati tahlil 30 biji kelar kelar ya bener kok? Iya tuh Nabi sayangnya sama orang miskin luar biasa kok. Sampai-sampai Nabi doanya apa? Nabi doa kok. Apa doanya Rasulullah buat orang miskin? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin saya nanti di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Kita miskin, kamu miskin, jadi anak jatuh belakang bisa Nabi doanya. Apalagi sekarang kita udah gara-gara kopi dia kok. Gara-gara pandemi 2 tahun kita kumpul-kumpul begini gak boleh. Benar kok? Ngaji gak boleh, yang dagang mari usir-usirin, yang kerja mari PHK gara-gara si kopi. Benar bu? Akhirnya apa? Banyak orang, banyak jatuh miskin, tingkat kemiskinan naik. Banyak kita susah masalah ekonomi. Mana pindah bansos? Benar kok? Bansos kita ngarepin dapat bansos dari pemerintah. Dibuat juga bansos kita sial dangkalan banget. Kita doang disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. 3M ya bu. Nah, dia 17M banyak banget. Mampus duit bansos dibuat sial dangkalan kok. Anak rakyat lagi susah. Udah kita lagi susah, miskin pada rakyat daripada kesusahan. Beritanya TV siang malam. Nakut-nakutin mulu, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, yang positif sekian. Jadi kan kok udah sedih gitu, ibu-ibu pakai masker ya, pakai masker. Nurut banget kita pakai masker kok. Paling nurut udah, jangan satu ya bu, double, pakai masker, nggak harus makan jengkol, itu napasnya sendiri. Gila kok. Kita udah susah apa aja bener. Rakyat takut-takutin. Pakai masker harga mati. Mau pakai masker bisa mati. Takut-takutin itu. Emang kalau bisa bikin slogan yang lain. Ayo pakai masker. Begitu juga cukup. Tempel di mana-mana. Ayo pakai masker. Kawasan wajib pakai masker. Begitu juga cakep. Ada lebih santun lagi bahasanya. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep ini. Bener bu? Enggak pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati. Mana tulisannya merah, lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin, begitu mati kan kita. Makanya kita bersyukur alhamdulillah. Parang udah agak jadi level 3 kok. Udah jadi level 3. Ini bingung, mana dia pengen level 3? Sekarang nggak jadi, gitu ini kita nanya-nanya, emang virusnya ada kepada sini? Bener kan kok ya? Menghadapi Natal dan Tahun Baru level 3 kemarin beritanya, nggak jadi dah, katanya nggak jadi dah. Ini bagaimana sih urusan? Ini negara kayak main-main aturannya bener kok. Semuanya dia, rakyatnya yang sengsara udah kita, udah capek.
Makanya udah kumpul aja semua. Bener Bu? Mari saya ngobrol dengan Pak Gubernur, Pak Anies, saya ngomong sama beliau. Apa kata beliau? Jakarta, DKI Jakarta sudah 100% vaksinasi. Jadi kalau sudah 100% semuanya, pengajian boleh buka, taklim boleh buka, masjid-masjid buka, tabligh akbar buka. Tuh, hebat baru pemimpin. Ya Bu? Ya Bu? Iya, bahkan penanganan COVID terbaik se-Indonesia DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan. Bener Bu? Iya, makanya besok pilih aja udah dia presiden. Bener Bu? Betul udah ya, lupa tinggal nyari wakilnya kira-kira siapa ini? Anies dilek gitu. Gua foto berdua, wah Anies dilek, gue bosan boleh mau, singkatannya Antil. Agak sebanget ya. Antil, Anies dilek. Antil. Ya Allah. Bu, ini Nabi temen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit berarti sunnah. Alhamdulillah. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi. Baca lagi tirawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua, nenek. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang kok. Di belakang ngiringin. Tuh, kenapa? Di belakang khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang lain. Jalan bareng sama Yaki, gue bilang apa tinggal. Apa dikata? Nenek tetap Yaki ya. Yaki nyemplung di kanan, kita udah tahu. Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Yang belum doyan atau rajin ngaji, belum getol ngaji, kelar maulid ngajinya getol. Mau ngapain lagi udah kita? Ya Bu, mama rata-rata di mana-mana kompak pengajian. Bilangin laki kita kok yang rada-rada banget. Bener kan? Mama Senin Selasa Rabu Kamis Jumat pengajian ada semua. Sabtu berbagai gabungan PKK, gabungan lagi BKMP, gabung semuanya se-Indonesia. Salim itu mama. Adinul lana wal amrulana. Assalamualaikum. Nyampe di dulu sama lagi baca belum tuntas nih, belum tatas, coba selawat lagi yang lain. Tuh mak hebatnya. Itu kan lagu Adinul Lana sebenarnya kalau di Mesir itu kok buat perjuangan tuh lagu. Buat mau perang itu enak, jadi semangat. Adinul Lana wal hamdu lana wal adlu lana wal kullu lana. Begitu. Beda ke Indonesia, versinya lain. Adinul makanya luar biasa dan mbak selawat makanya jangankan lagi handphone dalam keadaan riak kita pengen pamer, pengen dipuji orang, baca selawat tetap ada pahalanya. Kita baca selawat pengen dipuji orang, pengen pamer orang gitu ya, pengen kata apa gitu ya, tetap ada pahalanya. Bener, tuh hebatnya selawat. So, juga ibadah yang lain kok pakai riak, pengen pamer, pengen dipuji, nol hasilnya. Tapi baca selawat, walaupun dalam keadaan riak, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Hebatnya selawat kok, membuat. Bener, orang dulu selawatan mulu, apa memang kita engkau saya punya uang tuh, ya Allah ngapain aja nenek dengan tasbih selawatan, kadang-kadang makanya dibaca, masak nyambel. Urut,
Ya Allah, makanya wajar orang dulu masakannya sedap-sedap ya kok. Ibu ini muslawat. Orang tempe ya muhaimin ya salam salam muslimin nabi khairin amin amin ya mu'min ya Allah ya nabi khairin amin ya muhaimin ya salam salimna ya habis sudah semua mulai panjang kali soal ini. Saya satu dua angkat kan, volumenya angkat terus angkat biar kau ganti udah. Bu, selamat tadi lembat berkah udah bu. Makanya ini meneladani tuh, menurut gue udah sifat tanpa henti, memperbaiki diri menjadi lebih baik. Deh, mau tinggi temanya bu. Bu, intinya kalau mau kita tambah kualitas iman kita. Ngaji aja udah, apalagi udah tua mau ngapain lagi udah nenek. Usah saya pengen ngaji, enggak pun mau usah teman-teman yang lain nonton repot banget. Kita ini mesti repot aja. Repot ngomongin repot sama juga repot. Gimana kan? Itu dari muda udah repot, punya anak urus anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Kalau semuanya repot, semua udah repot, bener kan? Makanya kita disuruh luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Artinya apa? Kita sempetin waktu buat kita ngaji, duduk sama ustazah. Apalagi kalau udah tua kan sayangnya bukan lagi sama anak kok, sama cucu. Nah ini kan udah agak kalau ngeliat cucu, apaan sih kali? Yang belakang gak perlu berisik. Nenek saya mau di tempat khawatir sama cucunya. Kalau punya cucu mah buktinya tuh buktinya saya masih tidur masih atur. Mana anak gue saya kesini sih mana kok masih atur nih modelnya salon tidur di motor. Mana di tanah 50.000 kan udah apa-apa dikasih. Mau dibuka lagi mulu, pokoknya Mandra pas sempet Mandra biarin kata Mandra, biarin nanti gue makan kata Mandra begitu kata dia. Jangan banyak beranakin gua kalau tahun begini yang diberanakin gua itu gak tahu sini orang banyak begini kagak ada yang nyakitin semua. Mandra kasih yang bantu mobilnya saya udah cukup. Kita kalau ngaji kumpul ya mau ngapain lagi dosa diangkat pahalanya gede. Ini kita kumpul begitu, dosa kita dirusak. Makanya saya punya prinsip hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Makanya yang paling nyirin saya itu biarin aja tai itu ya. Bener kok, mata kita dua, kuping cuma dua, mulut terlalu banyak. Kalau kita dengerin semua capek, pegel, biar kita tepak kuping kita. Ibu, artinya dosa kita banyak yang ketika kita rontokin, nggak sengaja banyak. Mau berangkat ngaji kita perintah laki kita. Buruk itu begitu, mau ngaji lu bang. Nah, kalau hujan liburan wakatin. Salah, kalau sengaja bikin dosa laki lagi tidur bangunnya salah. Bangun bang, bangun lihat maju berapa udah. Laki lagi tidur suruh niat jem. Salah itu, pokoknya melek niat jem. Mama gimana disuruh niat jem. Bangun bang, bangun kerja lu tidur mulu. Akhirnya ngomong bagus, tidur aja kerja. Benar lu bangun habis tidur di patok ayam loh. Wah, emang ayam gue mau panen. Ada aja ibu. Terus saya nggak sengaja ada dirontokin, pahalanya gede kok, luar biasa. Pahalanya gede, nggak bisa apa-apa ikutin ustazah kita, di guru kita. Memang saya nggak bisa apa-apa, ustaz saya ngaji, saya ngikutin guru ya, ini ikutin. Guru bawa kitab, ikut bawa kitab. Terus saya bisa baca kitab, saya bawa. Kalau ngikutin guru kebet. Guru tuh gak tutup kok. Guru tuh masuk guru gak tutup, kita masih kebet aja. Teman mereka, berapa cingau udah kebet banget. Apa udah begitu. Dosanya diangkat, pahalanya alhamdulillah dicatat oleh Allah sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat. Tarawih yang ngajak 25. Berapa ditempel jadwal di musola, tempel di tembok, dilihat dulu yang imamnya dia malam ya aman. Tidak terawih, bener kok. Dosa diangkat, pahalanya gede. Silaturahimnya nyambung. Orang yang dari silaturahim dijamin.
Apa sih Nek? Saya suruh berdiri. Amplop. Amplop apa nih? Amplop. Amplop. Lagi amplop. Saya bingung amplop. Iya, saya nggak perlu amplopnya. Isinya juga nggak perlu. Yang penting jumlahnya. Bercanda ini ya. Ya. Bu, memang terus ngomong aja. Orang-orang itu mau dicabut terjadi deh. Jangan lagi Tuhan tuh. Mereka Israel kaget dia bangsa lama ya Rob dari pengaruh dari kemarin. Itu berapa kalau udah boleh ya? Itu pindah-pindah kata Allah pindah ke merah. Wah merah ke sana jadi sari. Takut bayangan. Jadi berempat-empatan itu orang. Mungkin orang lain saudara semua. Engkau itu mantu mana aku buat. Mau dibanting kartu mati lu kau mau lagi. Mau ada mati diem aja kok Israel lewat nah ini dia nih diem aja kata mati balik aja Israel ber nah kita pengen meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, umur panjangnya rezekinya murah, kita kumpul ilmu dapat ibadah jadi bener kok. Kalau kita ngaji kumpul bersama lagi kita kalau bukan bersama guru fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ahli ulama, guru-guru kita. Alhamdulillah. Tuh, guru almar'u ma'aman ahabba, kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita demen sama ustazah kumpul bareng, tapi akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita. Nama udah kali duluan ke surga, mulai dulu kata malaikat nih, dilihat ke surga sama guru, agak ada kok. Protes guru oleh malaikat, mana murid saya? Kata udah duluan ke surga. Saya bilang saya lama apa enggak ada? Maafin guru, tempat cuma 2, lalu ke surga neraka. Coba cek ke neraka kali murid itu duluan. Guru, ngecek ke neraka sampai saya ingin murid. Baru nyampe depan pintu neraka dan teriak, guru. Tidak kenal sama gurunya udah gak kenal, udah berangus. Gua dong, nanti makanya guru, maafin guru ya, pulang aja si guru, siapa ngomongin guru. Makanya kita kalau pengen kok ilmu ada, ibadah jadi benar. Dengan kita ngaji ngomongin repot apalagi tua tiap hari umur nambah. Apanya yang nambah? Jumlahnya. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa kok, mata yang tadinya awas udah mulai lamur, pandangan udah kabur, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, ngomong udah pada ngelantur, makan cuma bisa mau bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Kita jalan-jalan aja kok, kita nggak tahu aja kapan dari mana. Siapa yang duluan kita nggak tahu, apa ibu-ibu duluan saya belakangan kita nggak tahu, atau malah sebaliknya saya yang belakangan ibu-ibu duluan, atau malah saya yang duluan yang ngatain ibu-ibu, kita nggak tahu. Ibu, kita semuanya pasti mengalami yang namanya kematian. Mati dapat dalam keadaan husnul khotimah. Ini kita mau akhlak kepada Allah perbaiki. Yang kedua, berakhlak kepada sesama. Kita makhluk sosial. Siapapun kita pasti perlu orang lain. Itulah perlunya kita berorganisasi, perlunya kita kumpul, perlunya kita bergaul. Yang ketiga, berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada alam. Ini alam kok udah mulai marah sama kita, bener kok? Udah datang mulai musim penghujan, air di laut udah pada marah kok. Rob di mana-mana, pinggir laut, pantai api semuanya kok udah pernah masuk itu air laut. Gunung batu, Semeru muntah. Itu kan semuanya makhluk. Kalau kata Allah gunung, batu kok.
Merapi udah muntah, Sinabung muntah, anak Krakatau meriang, Semeru baru kemarin kok muntah, bener. Angin datang yang kencang kata Allah, muntah kencang banget, angin puting beliung, Allah puting beliung. Datang yang banyak, banjir di mana-mana, dan macam-macam sama air. Kecil jadi teman, besar jadi lawan, bener. Bumi kata Allah, gunjang kok. Ya Allah, inilah apa? Orang banyak mengalami yang namanya lupa menjaga alam, berakhlak kepada alam. Musim udah bergeser, bener kok? Orang udah musim, harusnya udah musim hujan dari November, Desember, sekarang udah mulai naik, bener bu? Makanya kita kepengen semuanya agar apa? Supaya baik-baik sama alam, baik-baik sama yang bikin gunung. Kenapa? Supaya gunung meletusnya nggak kencang-kencang, dor segitu doang. Kudu baik-baik sama yang bikin angin. Supaya apa? Supaya angin niupnya nggak kencang-kencang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air. Kenapa? Supaya air datang seperlunya buat kita. Ini kita semua bertafakur menghadapi apalagi tahun baru besok bu. Biasanya kita ngeri yang udah-udah. Di akhir-akhir tahun ini ada aja musibah. Di akhir-akhir tahun ada aja bencana alam. Bener? Kita kepengen ayo waspada kita. Kenapa? Ada yang nanya, ini sebenarnya hukuman di negeri kita, musibah banyak banget, apakah ujian? Mabuk, judi, zina, negeri kita kebanyakan maksiat, Allah marah. Datang gempa bumi, yang mati bukan lu doang, monyong. Semuanya ngikut mati kan kagak enak kok. Kalau makan nangka kena getahnya wajar, resiko, bener. Tapi nggak makan nangka kena getahnya namanya sial. Yang namanya sial dangkalan. Udah terjatuh ketiban ember. Ibu, kita kepengen rajin sujud, rajin ibadah, mati kena tsunami. Kenapa? Karena bukan ulah. Ketika Allah kasih musibah, semuanya akan kena bencananya kita semua. Mudah-mudahan kita bisa berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semua bisa mengikuti ajaran anjuran Rasulullah. Dan terus kumpul di pengajian, kita istiqomah, kita mudawamah, insya Allah akan membawa kemaslahatan, kebaikan buat kita di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil mazkur bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa ya. Yang buka stand ada produk namanya madunya mereknya Madu Bang Pilek. Udah nyumbangin harta mbok buat pembebasan lahan tanah yang harus ditanggung rumah saya buat pesantren. Jadi saya nggak mau nanggokin nikahin kemana-mana buat nikahin buat lahan, enggak. Saya pengen biar ada sama-sama enak ya. Ada empong rasa madunya, ada dapat pahalanya juga, jariahnya juga. Ada semuanya kok beli macam-macam. Ada yang 60.000, ada yang 120.000, ada yang 25.000. Itu madu murni. Ayah Haji Omah Irama kenal kan ya? Raja dangdut namanya. Haji Omah Irama minum madunya madu Australia kok 2,5 juta satu botol kecil. Pas saya kasih madu dari saya, ayah tinggal beli lagi madu Australia. Apa? Lebih ngefek ini Ustaz Dile. Makanya beliau langganan ayah Haji Omah Irama setiap bulan itu 30 liter minta madu asli murni dari saya. Tanggal 11 Desember beliau umuran 75. Orangnya 75 udah kok cuma kok. Oh ya, dan ada di sana. Ada Haris mana Haris ya? Haris yang menangkan ada kan di banyak dah. Ya, yang punya duit beli, yang nggak punya duit boleh minjem teman-temannya. Lainnya dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah acaranya sukses, lancar. Terima kasih Guru Tile udah berkenan hadir. Guru Rahman. Ya, Guru Rahman. Insya Allah semakin barokah, panitia lelahnya, capeknya, donatur, apapun bentuk donasinya, insya Allah kagak jadi irisan kuping. Semoga Allah semakin barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شتتوني في البوادي أخذوا مني